Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran. Di video kali ini kita akan membahas materi untuk pertemuan ke-14 kita, yaitu strategi merek atau branding strategi. Definisi branding. Menurut Philip Kotler, branding merupakan nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual untuk membedakannya dari barang atau jasa pesaing. Kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka proses membangun dan membesarkan brand atau merek. Kemudian menurut American Marketing Association, branding adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut dengan tujuan pemberian merek adalah untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan, sehingga berbeda dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh kompetitor atau pesaing. Kemudian menurut Robin Landa, branding telah berkembang dari sekedar merek atau nama dagang suatu produk, jasa, atau perusahaan yang berkaitan dengan hal-hal yang kasat mata dari merek, seperti nama dagang, logo, atau ciri visual lainnya. Nah, kini sudah berarti citra, kredibilitas, karakter, kesan, persepsi, dan juga anggapan di benak konsumen. Kemudian menurut Martin Neumeier, branding berarti suatu pernyataan mengenai siapa, jadi berupa identitas ya, apa yang dilakukan, produk dan jasa yang ditawarkan, kemudian mengenai kenapa suatu merek layak dipilih, berarti keistimewaannya. Nah, brand adalah reputasi, merek yang memiliki reputasi adalah merek yang menjanjikan sehingga publik mempercayai dan memilih merek tersebut. Jadi dari beberapa pernyataan dari beberapa ahli yang sudah dibacakan tadi, kita bisa membedakan ya antara brand dan branding. Kalau branding itu adalah identitasnya yang bisa membedakan suatu merek dengan merek lainnya. Kemudian kalau branding ini adalah sebuah kegiatan komunikasi yang bisa memperkuat, mempertahankan sebuah brand dalam rangka memberikan perspektif kepada orang lain yang melihat brand tersebut. Nah, ini adalah beberapa unsur-unsur branding. Yang pertama adalah nama merek atau brand name. Ini merupakan bagian dari merek yang dapat diucapkan, ditulis, dan dibaca oleh siapapun. Contohnya adalah Asus, Honda, Lux, Indomie, Ciki, dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh merek ya. Kemudian unsur yang kedua adalah tanda merek atau brand mark. Ini adalah bagian dari merek yang dapat dikenali, biasanya secara visual, namun tidak dapat diucapkan. Bentuk dari brand mark seperti lambang atau logo, kemudian desain huruf, warna tunggal, khusus atau gabungan suatu bentuk seperti packaging atau kemasan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah lambang 3 berlian, itu maknanya Mitsubishi. Kemudian mungkin kalau alat olahraga Nike, lambangnya tik atau checklist ya. Nah, kemudian Toyota, dia punya lambang Toyota yang mungkin kita nggak bisa baca logonya, tapi sudah ada di benak kita masing-masing gitu. Nah, itu adalah logo atau brand mark. Kemudian yang ketiga, tanda merek dagang atau trademark. Ini adalah seluruh merek atau sebagian dari merek yang merupakan aset khusus yang mampu meningkatkan ekuitas merek dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Kemudian unsur yang keempat ada hak cipta atau copyright. Ini adalah hak istimewa dari sebuah produk yang mendapatkan perlindungan dari undang-undang. Contohnya karya tulis, karya musik, logo, dan lain-lain. Unsur yang kelima ada kata-kata. Contohnya slogan, tagline, jingle, dan lain-lain. Kampus kita juga punya kata-kata yang menggambarkan mereknya, yaitu kuliah BSI aja. Itu adalah kata-kata yang merupakan pembeda atau yang mencirikan kampus BSI dengan kampus lainnya. Kemudian suara, ini seperti ikon bunyi, nada, lagu. Banyak sekali produk-produk dari brand-brand tertentu yang iklannya
menimbulkan bunyi yang cukup identik gitu. Misalnya Aqua, kemudian Walls, kemudian dulu ada supermarket namanya Hero. Itu jingle, musik jinglenya atau iklannya itu identik dengan brand tersebut. Ada beberapa syarat sebuah branding. Yang pertama harus mudah diingat atau memorable. Jadi merek ini harus gampang dikenali dan diingat. Karena hal ini mendukung tingkat ekuitas dari merek yang tujuannya untuk mencapai tingkat tertinggi dan brand awareness dari pasar. Yang kedua, syaratnya adalah harus meaningful. Jadi merek harus memiliki makna dengan konten yang deskriptif dan juga persuasif. Deskriptif ini harus mengandung informasi umum dan spesifik dari produk yang mau ditawarkan. Kemudian persuasif tentunya harus mengandung ajakan untuk membeli. Kemudian syarat ketiga adalah transferable. Jadi elemen yang ditransferkan ini merupakan langkah di mana elemen merek dapat menambah ekuitas merek untuk produk baru atau pasar baru. Misalnya brand BMW, ini digunakan untuk brand otomotif ya, tapi karena BMW ini sudah sangat kuat brandnya, maka dia juga bisa menjual produk merchandise, misalnya produk fashion, office equipment, dan lain-lain. Kemudian syarat keempat adalah protectable. Jadi merek ini harus bisa dilindungi, baik dalam hukum maupun persaingan. Dan yang kelima adalah likability. Merek ini harus disukai secara visualnya, verbalnya, atau hal-hal lain. Jadi harus bisa menarik perhatian dari para konsumennya. Kemudian ini ada beberapa jenis branding. Ada product branding, personal branding, corporate branding, destination branding, dan juga cultural branding. Product branding, ini branding terhadap produk atau merek yang mampu mendorong konsumen untuk memilih atau membeli produk yang di-branding selain produk kompetitor. Ini adalah branding yang paling umum, bahwa dia mencirikan atau menginformasikan terkait dengan produk yang memang dia tawarkan. Jadi biasanya yang ditunjukkan adalah manfaat-manfaatnya. Kemudian kalau personal branding, ini branding terhadap orang untuk memasarkan dirinya. Biasanya populer di kalangan public figure, seperti artis, musisi, politisi, dan lain-lain. Sehingga mereka memiliki pandangan tersendiri di mata masyarakat. Bagaimana ia ingin dipersepsikan, bagaimana ia ingin dicitrakan oleh masyarakat luas. Kemudian yang ketiga adalah corporate branding. Branding terhadap aspek perusahaan, baik produk ataupun jasa yang ditawarkan, sampai kontribusi karyawan di mata masyarakat. Digunakan untuk mengembangkan reputasi perusahaan di pasar. Jadi ini konteksnya sudah lebih luas dari hanya produknya saja, tapi ini perusahaannya. Kemudian destination branding. Branding untuk mengenalkan produk atau jasa saat nama lokasi daerah disebutkan seseorang. Contohnya Yogyakarta dengan gudeg atau bakpianya. Jadi produk tersebut diidentikan dengan daerahnya. Kemudian yang kelima adalah cultural branding. Branding untuk mengembangkan reputasi tentang lingkungan dan orang-orang dari lokasi atau kebangsaan tertentu. Ada bangsa-bangsa tertentu yang diidentikan dengan suatu produk, kemudian budaya tertentu dari daerah-daerah tertentu, seperti itu. Kemudian ada fungsi-fungsi branding. Yang pertama adalah sebagai pembeda. Brand yang kuat digunakan untuk membedakan antara perusahaan dengan kompetitor. Kita jadi tahu ini ayam merek apa, itu kita bisa lihat dari brandnya, kita bisa lihat dari hanya sekedar logonya, itu kita bisa tahu gitu. Karena memang fungsi yang pertama adalah sebagai pembeda. Kemudian yang kedua promosi dan daya tarik. Promosi lebih mudah dilakukan dan konsumen akan memilih dan loyal jika brand suatu produk atau jasa itu kuat. Seperti tadi kita kasih contoh BMW, kita udah tahu banget nih kalau brandnya tersebut, kita udah langsung merasa bahwa itu adalah brand otomotif yang eksklusif, harganya tinggi, kualitasnya oke, gitu kan. Jadi itu merupakan suatu daya tarik bagi pangsa pasarnya.
Kemudian fungsi yang ketiga adalah membangun citra. Brand yang kuat akan memunculkan keyakinan, jaminan, kualitas, dan prestis bagi bisnis perusahaan. Ya, seperti tadi ya, kita udah tahu banget nih kalau brandnya itu kualitasnya oke, kita nggak usah ragukan lagi gimana injak remnya, gimana apa namanya tampilannya gitu. Pokoknya semuanya sudah tercipta identik gitu oleh brand tersebut. Kemudian pengendali pasar. Brand yang kuat dapat mengendalikan pasar karena masyarakat telah mengenalnya. Jadi jatuhnya kita nih yang sudah langsung mengacu kepada brand tersebut, bukan brand tersebut yang ingin mendapatkan citra di benak konsumen karena sudah saking kuatnya. Tujuan dan manfaat branding. Tujuan branding yang pertama untuk membentuk persepsi masyarakat. Yang kedua, membangun rasa percaya masyarakat kepada brand. Dan yang ketiga, membangun rasa cinta masyarakat kepada brand. Jadi tentunya yang pertama, persepsinya harus sama dulu nih. Apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh produsen? Kemudian itu juga yang bisa ditangkap oleh konsumen. Kemudian konsumen juga menaruh rasa percaya terhadap brand tersebut dan yang paling ingin dicapai oleh semua perusahaan adalah membangun rasa cinta masyarakat terhadap brand yang ia luncurkan. Kemudian manfaat branding bagi pembeli, yang pertama adalah menceritakan mutu produk. Kemudian membantu perhatian konsumen terhadap produk baru yang mungkin bermanfaat. Dan yang ketiga, memberikan nilai emosional dan ekspresi diri. Jadi branding di mata konsumen itu bisa mencirikan mutunya, kemudian bisa menarik perhatiannya, dan juga memberikan nilai emosional terhadap brand yang ia lihat. Kemudian bagi masyarakat secara luas, manfaat brand itu yang pertama untuk mutu produk atau barang lebih terjamin dan konsisten. Karena kan suatu brand itu pasti identik dengan apa yang bisa dirasakan oleh konsumen ya, manfaatnya. Kemudian meningkatkan efisiensi pembelian karena menyediakan informasi tentang produk dan tempat pembeliannya. Kemudian meningkatkan inovasi produk baru karena terciptanya keunikan baru. Kalau bagi penjual, memudahkan pengolahan pesanan dan penelusuran masalah-masalah yang timbul, kemudian memberikan perlindungan khusus atau ciri khusus atau keistimewaan produk karena harus menjadi pembeda tadi antara produk tersebut dengan produk dari pesaing, kemudian memungkinkan penarikan sekelompok pembeli yang setia dan menguntungkan, dan juga bisa membantu penjual dalam segmentasi pasar melalui branding tadi. Ada jenis-jenis branding strategi, ada 5. Yang pertama ada product line extension strategy, kemudian brand extension strategy, multi-brand strategy, new brand strategy, dan co-branding strategy. Product line extension strategy. Strategi di mana perusahaan membuat produk baru atau produk tambahan dalam lini produk yang sama dan juga menggunakan merek yang sama, tetapi dengan tambahan atau feature tertentu seperti bentuk, rasa, kandungan, ukuran kemasan, dan lain-lain. Product line extension strategy ini banyak diterapkan oleh perusahaan yang sudah berhasil dengan merek produk pertama. Jadi mereka merasa bahwa ada peluang nih untuk varian yang baru. Perusahaan memutuskan untuk menambah lini produk baru karena ingin meningkatkan volume penjualan atau memang masih memiliki kapasitas produksi, sehingga masih memiliki kemampuan untuk penambahan produksi. Contoh dari strategi perluasan lini produk adalah Indomie goreng. Dia punya varian lainnya lagi gitu, ada ini Indomie goreng ayam, kemudian ada Indomie goreng Aceh, sambal matah, dan lain-lain. Kemudian Sunsilk juga memiliki beberapa varian. Skippy memiliki, selain Skippy memiliki beberapa varian, dan masih banyak produk lainnya ya. Kemudian strategi yang kedua adalah brand extension strategy. Strategi perluasan merek adalah saat perusahaan
memutuskan untuk menggunakan merek yang sudah ada, yang biasanya memang sudah berhasil di pasar untuk digunakan sebagai merek produk baru dalam lini produk yang berbeda. Nah, manfaatnya, proses pengenalan produk ke pasar akan lebih mudah karena brand atau merek sudah dikenal oleh konsumen, jadi tidak dari awal lagi perkenalannya. Keuntungannya, biaya mengenalkan merek menjadi lebih kecil, biaya untuk promosi juga menjadi berkurang karena brand awareness-nya sudah tinggi, sehingga tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk baru sudah kuat. Contohnya adalah penggunaan merek Dove, shampoo Dove, sabun mandi Dove, sabun muka Dove, gitu kan. Kemudian ada Lifebuoy yang juga punya lini produk lainnya dari sabun mandi, kemudian dia juga punya shampoo dan lain-lain. Kemudian strategi yang ketiga adalah multi-brand strategi. Strategi multi-brand adalah strategi di mana perusahaan menggunakan banyak merek untuk setiap produknya dalam kategori produk yang sama. Alasannya adalah yang pertama, perusahaan tetap dengan merek yang sudah ada, karena orang sudah lebih banyak tahu. Kemudian yang kedua, keinginan memperluas lini produk menggunakan merek yang baru. Dan yang ketiga, perusahaan ingin menciptakan second brand dengan maksud untuk melindungi merek utama. Multi-brand ini sempat kita bahas di pertemuan minggu sebelumnya. Kita kasih contoh untuk Unilever, dia punya lini produk sabun mandi, dia mengeluarkan brand Lux, Dove, juga Lifebuoy. Kemudian untuk pasta gigi juga sudah kita contohkan kemarin, dia punya Close Up dan juga Pepsodent. Padahal sebenarnya itu adalah kategori produk yang sama. Kemudian strategi yang keempat adalah strategi merek baru atau new brand strategy. Strategi penggunaan merek baru untuk produk baru dengan maksud melindungi produk yang sudah ada. Dengan menggunakan produk yang sama sekali baru, maka jika terjadi kegagalan produk, merek-merek yang sudah ada ini tidak akan berpengaruh. Karena orang lihatnya hanya di produk barunya saja. Fungsi dari merek baru tersebut sebagai penantang merek pesaing atau fighting brand. Konsekuensinya, biaya pemasaran yang cukup tinggi, biaya untuk edukasi pasar, biaya komunikasi, biaya penjualan, dan distribusi. Karena semuanya dari awal lagi, karena menggunakan merek yang baru. Contohnya adalah PT Coca-Cola Indonesia, TBK, dia meluncurkan Fresh Tea, sama-sama minuman, tapi dengan jenis yang berbeda. Kemudian strategi yang kelima adalah co-branding strategy. Penggunaan dua merek untuk satu produk, atau biasa disebut juga kerjasama branding. Strategi ini ditempuh perusahaan untuk mendapatkan kekuatan dari masing-masing merek tersebut. Strategi ini ditempuh oleh perusahaan besar yang sudah memiliki merek yang terkenal dan sudah sangat kuat, sehingga penggunaan dua merek tersebut akan semakin menguatkan posisi produk di pasar. Jadi masing-masing sudah memiliki pangsa pasar tersendiri, sudah memiliki konsumen loyal tersendiri, kemudian mereka bekerja sama untuk menciptakan satu produk yang menggunakan unsur dari kolaborasi kedua merek tersebut. Contoh produk yang menggunakan strategi co-branding adalah air minum dalam kemasan, merek Aqua dengan merek dunia Danone menjadi Aqua Danone. Atau yang juga belum lama terjadi itu ada snack merek Citato yang kemudian berkolaborasi dengan Indomie yang akhirnya menciptakan varian Citato dengan rasa Indomie goreng. Kemudian penerapan branding strategi. Ada beberapa caranya, ada yang pertama menggunakan logo yang sesuai, kemudian ada pesan dalam brand-nya, ada integrasi brand, kemudian pesan yang sesuai, soft campaign, dan juga konsisten. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama tadi menggunakan logo yang sesuai. Logo yang unik dan sesuai akan mencerminkan image produk dan agar selalu lekat dalam ingatan konsumen. Logo dapat ditempatkan pada setiap marketing material seperti kemasan produk atau foto profil yang dipasang di akun bisnis media sosial. Jadi logonya tuh bisa jadi top of mind di pangsa pasarnya, karena ada di mana-mana. Kemudian memiliki pesan brand.
Menggunakan tagline yang singkat namun ampuh menyampaikan pesan dari brand tersebut agar strategi pemasarannya lebih efektif dan lebih nempel di benak konsumen. Contohnya adalah produk teh botol sosro dengan tagline, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Kemudian kampus BSI, Universitas BSI dengan tagline, kuliah BSI aja. Artinya Sosro dan BSI ingin mendorong konsumen untuk percaya pada produk atau jasa yang ia pasarkan. Kalau tes Sosro tadi adalah dengan menggambarkan segala jenis makanan itu cocoknya kalau minumnya adalah teh botol Sosro. Kemudian BSI juga ingin menyampaikan pesan bahwa kalau masyarakat terpikirkan untuk kuliah, ya di BSI aja gitu. Mereka menawarkan bahwa yuk kuliah di BSI. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan brand. Brand akan dikenal secara luas oleh konsumen jika dilakukan branding pada kegiatan bisnis yang dijalankan. Misalnya yaitu dengan meletakkan logo pada setiap produk kemasan, iklan yang ditayangkan, ataupun pada media sosial. Jadi semua sejalan. Kalau misalnya mau memberikan informasi terkait produk melalui media sosial, mencantumkan logonya, atau misalnya mau memberikan informasi di poster ada logonya, di iklan ada logonya gitu. Jadi semuanya berjalan secara bersama terintegrasi. Yang keempat, menciptakan pesan yang sesuai dengan brand. Keberhasilan branding ditentukan oleh gaya komunikasi yang sesuai dengan brand. Gaya komunikasi harus mampu merefleksikan kesan pada brand. Contohnya iklan Elmen yang memiliki branding maskulin dengan warna gelap pada setiap kemasan produknya. Dan tagline yang maskulin yaitu It Works. Atau contoh lainnya, kalau teman-teman tahu toko mainan yang cukup terkenal namanya Kid Station, dia punya logo yang warna-warni, itu juga memberikan kesan dan pesan bahwa di situ tuh arena bermain, kemudian banyak mainan menarik, pokoknya bisa menarik gitu untuk pangsa pasarnya, yaitu anak-anak. Kemudian yang kelima adalah melakukan soft campaign. Soft campaign dapat dilakukan di media online maupun media offline. Penggunaan media sosial dianggap efektif karena jangkauannya lebih luas, semua bisa mengaksesnya, kemudian terukur karena kita bisa ukur ya, contohnya Instagram itu sudah ada perhitungannya tersendiri, YouTube juga sudah ada perhitungannya tersendiri, dan juga biaya relatif terjangkau dibanding kalau menggunakan media lain. Kemudian isi soft campaign ini harus berupa konten yang berisi informasi mengenai brand yang ingin dikenalkan agar konsumen bisa teredukasi dan menciptakan image yang baik tentunya bagi brand yang dipasarkan tersebut. Kemudian yang keenam adalah konsisten. Strategi branding harus dijalankan secara atau dengan konsisten. Branding yang akan dikomunikasikan berhasil dan sukses. Dengan konsisten, konsumen tidak akan dibuat bingung saat berusaha memahami suatu brand tertentu. Jadi kalau mau menggunakan banyak media untuk branding gitu, nggak ada masalah asal memang pesan yang disampaikan itu konsisten. Jangan pesan yang disampaikan untuk iklan di TV itu beda dengan misalnya pesan yang ingin disampaikan di media sosial. Walaupun mungkin konsep iklannya berbeda, tapi pesan yang disampaikan itu harus sama, harus konsisten, agar tidak membuat konsumennya atau masyarakat yang melihatnya itu bingung terhadap pesan yang ingin disampaikan. Baik, itu adalah materi penutup untuk pertemuan ke-14 ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan, semoga bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.